begitu juga kami sebagai umat muslim, kami mesti mengimani. Makanya kalau abang sama orang muslim itu kalau ditanya, nih contoh ya, tiba-tiba Bunda Rahma di sini bilang, Bang Jibril, kita boleh loh melihara anjing, atau Bang Jibril boleh loh kita punya lukisan, ini ada hadisnya. Nah, saya mesti mempelajari itu bener nggak hadis dari Rasulullah. Kalau nggak hadisnya dari Rasulullah, saya nggak bisa imani, karena chain of narrationnya terputus, Bang, atau hadisnya tuh nggak sahih. Paham nggak, Bang? Paham. Nah, kenapa saya bilang chain of narrations itu penting, dan ini ke pertanyaan abang. Torah, Injil dan seterusnya itu kami mengimani itu bukan yang Nabi Isa punya. Sekarang ini abang bisa cari tahu. Abang tinggal Google oldest complete New Testament manuskrip perjanjian baru yang tertua. Di sini jawabannya Codex Sinaiticus. Begitu saya search Codex Sinaiticus ini originalnya ya, berarti ya, tulisannya ya. Di sini ada Codex Sinaiticus, ini ada dari codexsinaiticus.org. Begitu kita visit, ini kita bisa lihat manuskripnya langsung. Ini tulisannya, ini manuskripnya, ini transkripnya, ini. Nah, tapi kita ke about Codex Sinaiticus tentang. Nah, di sini saya translate ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Berarti nggak ada yang lebih awal ya. Paling awal. Ini dari kekristenan loh sumbernya, bukan dari keislaman. Nah, di sini dibilang abad ke-4, Bang. Sementara Nabi Isa itu mestinya di abad 1. Nah, jadi kami nggak bisa mengimani kitab ini. Ini cuma pengakuan mereka doang, Injil. Sementara kita nggak tahu ini tulisan dari mana, dari siapa, dan sanadnya terputus, Bang. Ini sama aja kayak kejadiannya A, B, habis itu abad 1 kosong, kitabnya nggak ada, abad 2 kosong, kitabnya nggak ada, abad 3 kosong, kitabnya nggak ada, tiba-tiba abad ke-4 dikeluarkan oleh bapak-bapak gereja. Sampai sini abang paham nggak? Berarti kayak ada yang janggal gitu ya, kenapa nggak dari awal itu, dari abad ke-1 nggak? Iya, kenapa? Karena Al-Quran saya bisa tunjukin dan saya bisa kasih tahu abang sanadnya dari yang Rasulullah langsung. Saya bisa tunjukin Al-Quran abad 7 dan kita bandingin sama Al-Quran sekarang. Ada nggak bedanya? Ada sanadnya. Gitu, Bang. Oke. Dan kalaupun kita nggak mau meneliti segitu jauhnya, Bang, kita lihat aja ajarannya. Ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Isa itu kurbannya binatang, berhitan. Kalau berdoa mengarah, ada arah doanya. Habis itu ya banyak lah ciri-cirinya. Iya. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad melengkapi, meluruskan. Dia mengajarkan apa yang nabi-nabi ajarkan. Nah, tiba-tiba yang ngaku-ngaku Samawi ini, yang abadnya yang ditulis di abad ke-4 dalam bahasa Yunani, padahal Yehosuanya bahasanya Aramaik loh. Tapi tiba-tiba kitabnya bahasa Yunani. Tiba-tiba Tuhan turun. Nah, abang lihat aja dari 3 agama Abrahamik ini. Dari 3 ini siapa yang sebenarnya Samawi? Bang Vance. Sorry Bang. Iya, Jaringan iya. saya jelek, boleh. Oh, iya. Apa Iya. tadi katanya bangsa Samawi atau? Samawi, agama Samawi itu agama yang turun dari langit atau Abrahamik lah. Nah, ajaran Abrahamik Iya. itu ajarannya kita bisa lihat ciri-cirinya. Tuhannya tidak terlihat. Kalau berdoa ada arah, hitan, ada larangan makan, ada puasa. Itu ajaran Abrahamik loh. Dari nabi-nabi sebelumnya diajarin. Iya.
Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad datang di abad 7 melakukan hal yang sama, mengajarkan hal yang sama. Nah, yang abad 1 yang ngakunya abad 1 tiba-tiba keluar abad 4 dengan bahasa Yunani. Tiba-tiba Tuhannya turun seperti ajaran Romawi yang lain. Ajaran Romawi yang lain Abang tahu kan? Pagan atau gimana? Ajaran Romawi yang lain itu contohnya Capitoline Triad. Ini saya tunjukin ya. Capitoline Triad. Ini ajaran Romawi. Tuhannya memang selalu turun. Memang Tuhannya, nah ini namanya Capitoline Triad. Dia mengajarkan, ini Tuhan-Tuhan mereka. Ini namanya Jupiter, Bapak segala raja, Tuhan, namanya Jupiter. Habis itu Juno ini disebut Sang Firman, Firman Jupiter. Habis itu namanya Minerva, the Goddess of Wisdom. The Goddess of Wisdom ini artinya apa ya? Dewi kebijaksanaan. Jangan lupa sholat tahajud. Siap. Nah, tiba-tiba kita pelajari, Abang kalau tahu ke Christianity, mereka ada bapak gereja namanya Theophilus atau Tertullian. Mereka yang mengajarkan atau mengusung Tritunggal. Nah, kalau kita pelajari lagi, Bang, Theophilus mengajarkan Trinity itu dari Tuhan, Logos, dan His Wisdom. Sama seperti Minerva, the Goddess of Wisdom. Sama persis. Nah, kenapa tiba-tiba yang ngakunya Samawi, tapi ajarannya nggak Abrahamik? Itu kenapa tuh? Kan aneh nggak? Menurut Abang aneh nggak? Atau masih bisa dijelaskan? Nggak tahu juga sih. Berarti karena ada Trinity ya, karena dulu kan oneness doang ya, kayak gitu ya. Bukan, masalahnya kita kan Abrahamik ya Bang ya? Nah, kita pegang itu aja, Mila Ibrahim. Maksudnya apa yang nabi-nabi Ibrahim dan keturunannya itu ajarkan? Apakah Abrahamik itu Tuhannya tiga jadi satu, tiga jadi satu, satu jadi tiga? Enggak. Abrahamik ngajarin Tuhan yang satu, yang nggak pernah kelihatan. Tapi kenapa tiba-tiba kaum yang pagan yang selalu pengen Tuhannya itu turun, Tuhannya itu seperti Zeus, Mitra, Horus, itu Tuhannya turun semua. Sementara Tuhannya Abrahamik nggak pernah mau turun. Karena gini Bang, ini kita logisin aja ya Bang ya. Abang sebelum kita mikirin agama dulu deh. Kita logik aja dulu. Tuhan itu semestinya maha besar nggak Bang? Iya, tapi maha cinta juga. Tunggu dulu, kita maha besar dulu. Kita mesti konsisten. Maha besar. Kita bahas. Ya, Maha besar, betul. Maha besar, maha itu secara definisi kalau Abang cari di KBBI. Maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi besarnya itu kekal, nggak pernah sedetik pun dia kecil. Iya. Jadi kalau Tuhan tiba-tiba jadi nyamuk, atau Tuhan tiba-tiba jadi orang, atau Tuhan tiba-tiba jadi malaikat, gugur nggak mahanya? Iya, hilang kekudusan. Hilang kemahaannya. Iya. Karena dia pernah sedetik jadi kecil. Habis itu kemaha suci. Iya. Detik dia jadi manusia. Kalau manusia kan kita makan 4 jam jadi kotoran di perut kita. Hilang, mungkin dia suci, tapi hilang mahanya. Sama maha pencipta, kalau Abang pelajari dunia ini expanding terus. Iya. Dia maha pencipta. Dunia ini expanding terus sampai nanti kiamat. Nah jadi kita mesti setuju dulu nih kalau Tuhan itu maha. Nggak bisa dia sedetik pun jadi makhluk, itu nggak bisa. Karena dia gini, bukannya kita membatasi dia, tapi diri dia membatasi dia Bang. Contoh Abang begitu detik Abang bilang saya manusia, Abang bisa jadi anjing nggak?
Enggak. Nah, karena abang udah keluar dari mulut abang manusia. Mungkin abang bisa ke anjing-anjingan, tapi abang tetap manusia. Tetap manusia. Iya. Tapi kalau apakah mampu abang bisa jadi mampu abang jadi anjing? Mampu. Mampu bisa, tapi apakah abang mau? Melanggar omongan abang sendiri? Enggak sih. Nah, dengan statement dia aku maha besar, aku maha pencipta, itu dia membatasi diri sendiri. Gue nggak bakalan jadi makhluk gue yang hina ini. Gue maha suci. Detik gue jadi makhluk gue udah nggak suci, gugur mahanya. Dan kita juga nggak mau dong Tuhan yang pembohong, bang. Tuhan yang di satu detik bilang aku maha besar, tapi detik berikutnya dia jadi kecil. Penipu Tuhan kayak gitu. Nggak bisa kita percaya. Lalu omongan apa lagi yang kita bisa percaya dari Tuhan kita? Ngeri juga kan? Tapi kenapa tadi manusia makhluk yang hina di mata Tuhan? Bukan hina, tapi secara harfiah kita nggak suci, bang. Kita mungkin suci, Iya. tapi kita nggak maha suci. Beda sih. Beda aja. Kita suci mungkin dari kelakuan kita mungkin suci, dari omongan kita mungkin suci, dari pikiran kita mungkin suci, tapi kita nggak akan mungkin jadi maha suci. Iya, nggak mungkin. Jadi kita mesti beda ini di yang mana, karena gini bang, ada yang namanya konsep ini bukan ini mesti, karena truth itu absolut bang. Kebenaran itu absolut, kebenaran itu bukan perspektif. Kebenaran itu absolut. Coba tangkap baik-baik. Kebenaran itu absolut, bukan perspektif. Iya, gimana Bang Fens? Mau lanjut atau saya boleh tanya lagi? Boleh, silakan. Berarti kenapa Islam menolak Yesus Kristus? Berarti itu karena dia sepenuhnya manusia dan Tuhan kan, kalau nggak salah. Dan itu kayak nggak mustahil aja, nggak masuk akal kan kalau sesuai Islam, ya kan? Kalau kita kan Islam mempercayai, kami mengimani yang ada di Al-Quran, dan di Al-Quran menyatakan hal seperti itu. Tapi kalau abang kejar lagi, sebenarnya kenapa sih Yehosua ini dituhankan? Alasan mereka karena rohnya itu roh Tuhan. Loh, kalau kita tanya lagi, memang Adam rohnya dari mana? Adam kan pas diciptain dari roh Tuhan juga, berarti Adam Tuhan juga dengan standar yang sama loh. Lah berarti saya Bang Fens, emang roh siapa? Roh iblis? Roh Tuhan dong kita. Tapi bukan berarti kita iblis, bukan berarti kita Tuhan kan? Make sense nggak, Bang? Maksudnya roh Tuhan tuh gimana? Ya itu yang mereka narasikan kan, karena Nabi Isa ini kan penciptaannya atau pembuatan Nabi Isa ini kan ini bang, mukjizat dari seorang perempuan yang suci, tiba-tiba hamil, jadi nabi. Roh Kudus atau apa sih? Kalau di Islam malaikat Jibril turun, ini diceritakan juga di Al-Quran, datang ke Maryam, habis itu memang akan ada nabi yang suci. Suci ini maksudnya suci dari zina ya, karena fitnahnya orang perawan ini hamil kan zina kan. Jibril ini datang ke Maria bilang ini akan ada nabi dari perutmu yang akan dia suci dan seterusnya. Karena gini bang, waktu itu Bani Israel atau yang tadi saya tunjukin abang, data-data yang nabi ini dari Ishak, Yakub, habis itu ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Yunus, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ilyas dan seterusnya. Karena nabi-nabi ini dari satu suku ini bang, suku ini agak sombong. Karena mereka mementingkan nasabnya. Paham nggak bang? Jadi saya tuh keturunan darah nabi-nabi. Suku saya tuh suku nabi-nabi. Paham nggak bang? Iya. Nah, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini mengeluarkan statement bahwa jangan sombong dengan nasabmu. Ditunjuk nabi yang nggak ada bapaknya. Berarti nggak ada sanad, nggak ada nasab. Berarti nggak spesial, tapi dibuat spesial.
tidak dibuat spesial oleh nasabnya, tapi dibuat spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencipta langit bumi beserta isinya. Makanya setelah itu nabinya nggak dari sana lagi, nggak dari Ishak lagi, tapi dari Ismail. Jadi sebenarnya itu statement Nabi Isa ini, statement dari Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, bahwa jangan sombong dengan nasabmu, dan nggak ada tuh dosa-dosa waris. Karena anak nggak bisa dihukum atas dosa bapaknya, bapaknya nggak bisa dihukum atas dosa anaknya. Itu memutus di situ. Itu statement dari Tuhan pencipta langit bumi besertanya untuk orang-orang yang berpikir nasab itu segala-galanya. Karena dosa yang paling dosa yang termasuk yang besar itu kan sombong, Bang. Iya. Ya sekarang abang lihat aja deh. Abang pernah lihat Yahudi berdoa nggak? Setahu saya kayak pakai apa sih, nggak tahu juga namanya. Jadi kalau abang lihat, kalau abang Google, gitu kan. kalau abang Google aja, mereka punya kiblat, Bang. Mereka punya bait El atau baitullah. Ini saya Google aja, Jews praying, Yahudi Yang berdoa. tembok itu ya. Tembok. Nah sebenarnya tembok ratapan ini ada backgroundnya. Mereka punya mestinya namanya Second Temple. Nah kalau saya Google nih Second Temple image, mereka mestinya punya Second Temple kotak seperti ini. Bait Allah. Nah bait El atau baitullah mereka. Nah ini tuh dihancurkan oleh tentara Romawi di abad 1. Nah di sininya di dinding timurnya ini masih ada dindingnya. Jadi mereka berdoa ke arah itu karena mereka belum membangun ini. Ini ciri-ciri agama Samawi juga, Bang. Karena kalau abang lihat Muslim, nah mereka punya yang namanya tawaf. Abang tahu nggak? Apa tuh? Kalau ini Mekah ya, atau Ka'bah. Nah, kalau di Islam kita disuruh tawaf. Jadi ini baitullah kita, dan kita disuruh mengelilinginya 7 kali. Nah, kalau saya buka nih, ini Sefaria, ini keyahudian. Nah, di Yahudi daftar di kitab mereka, di kitab apa namanya fikih mereka, ini kalau saya translate ya. Tuhan berilah kami kesuksesan, ini bahasa original mereka ya. Berkata bahwa mereka akan berkata Anifaho, tolong selamatkan kami, dan daripada hari ini hari ke-7 Sukot mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi kalau Yahudi punya altar mereka, diperintahkan untuk circle di altar 7 times, disuruh tawaf mereka, tapi mereka nggak punya karena hancur ini. Jadi kerjaannya mereka menangisi tembok ini, makanya namanya tembok ratapan. Nah, sementara kalau orang Islam Ka'bahnya masih ada. Jadi kita ibadah di sini. Dan Ka'bah ini bukan hal atau benda yang disembah. Karena lebih apa, Bang, namanya? Arah. Kami mengarah karena Tuhan kami satu. Ini pemersatu umat, Bang. Dan ini karena diperintahkan. Maksudnya? Apakah kalau Muslim mau masuk surga itu wajib ke Ka'bah atau gimana? Enggak. Itu kalau mampu. Kalau mampu. Tapi kalau sholat wajib arah ke sana. Tapi pun kalau bisa. Tapi kalau di atas. Nah, ini buktinya kami nggak menyembah, Bang. Jadi setahun sekali ini kiswah ini nih kain ini diganti. Ini Ka'bah diinjek-injek, Bang. Tuh, diinjek-injek. Nggak ada dari 2 miliar Muslim yang marah, wah sesembahan kami diinjak. Nggak ada, Bang. Satu pun dari 2 miliar nggak ada yang ngomong kayak gitu. Karena kami tahu itu cuma arah. Dan ada beberapa, dan ya 1400 tahun terakhir Ka'bah itu udah hancur 4 kali. Ada yang sampai 30 tahun hancur. Nggak ada yang marah itu Ka'bah karena kami
Kami semua tahu, umat muslim enggak, itu bukan sesembahan kami. Ini cuma perintah Allah. Nah, tapi coba kalau patung-patung diinjak, Bang. Yang nyembah marah nggak? Kenapa? Kalau patung-patung di luar sana diinjak, kira-kira yang nyembah marah nggak? Ngakunya nggak nyembah, tapi marah. Tapi mana kayak menginjaknya halnya beda. Nah iya, itu bukan maksud saya. Kalau ya balik lagi, ada yang ngakunya pagan, ngakunya nggak pagan, tapi dan gini Bang, waktu diceritakan di Al-Quran bahwa begitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, semua makhluk itu disuruh tunduk dan sujud sama Adam. Tunduk di sini maksudnya ya tunduk, sujud. Dan ini perintah pencipta loh Bang. Oke. Siapa yang nggak sujud Bang? Siapa yang nggak tunduk sama Adam? Nggak ada. Iblis. Oh iya. Iblis bilang saya diciptakan lebih mulia daripada tanah. Saya diciptakan oleh api. Karena sombong ya, dia nggak mau sujud. Nah sekarang dari tiga agama Abrahamik yang abang tahu, siapa yang nggak sujud Bang? Abang nggak usah jawab. Kalau sekarang sih kayak kebanyakan Kristen. Karena Yahudi berdoanya sujud. Nah, tapi tergantung denominasi juga sih setahu saya. Ya. Dan kita sujud bukan karena Nabi Adam ya, atau kita sujud bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintahnya. Bukan sama Ka'bahnya. Ya itu tadi pemersatu. Iya. Kan kita ajarannya tauhid, satu. Tuhannya satu. Dan benar kan? Dengan sombongnya dia, karena dia nggak berpengetahuan, sombong. Api lebih bagus daripada tanah. Sekarang kalau kita lihat, lebih bagus mana api sama tanah, Bang? Api menghancurkan, tanah menghidupkan. Tanah. Nah, api ditutup tanah mati, tapi tanah dibakar api nggak ngaruh. Nggak kenapa-napa. Ya. Jadi sebenarnya memang ya Allah Maha Tahu. Itu definisinya, Maha Tahu. Gimana Bang? Ada yang mau ditanyain lagi? Ya. Enggak. Bagus sih menurut saya. Belajar banyak hal sih malam ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan abang bisa verifikasi langsung data-data yang saya tunjukin tadi. Iya. Tapi saya berharap kalau abang belajar Islam sih jangan dari pembenci Islam, sama seperti saya belajar kekristenan bukan dari pembenci Kristen. Iya benar. Takutnya bias, harus yang objektif. Yes. Dan kalaupun nggak bias, ya minimal tunjukin datanya dan source-nya valid. Gitu. Jadi yang pemahamannya yang benar akurat, nggak buat pemahaman sendiri. Yang nggak asumsi-asumsi, nggak ngeri juga kita. Karena kita hidup cuma 60-70 tahun Bang. Paling banyak 80-90, sisanya kan nanti. Tapi menurut abang fair nggak kalau Tuhan pernah turun ke bumi Bang? Karena Tuhan ini mesti maha adil loh Bang. Iya maha adil, benar. Saya sih kalau tiba-tiba Tuhan saya pernah turun ke bumi ini, ya, saya bilang Tuhan saya nggak adil. Kenapa saya nggak di zaman itu? Kenapa? Ya berarti cuma orang yang di zaman dia yang bisa ngelihat dia. Tapi bukannya nggak harus lihat. Nah, berarti kalau orang buta yang hidup di zaman dia nggak bisa ngelihat juga. Kalau Tuhan turun Bang, iya. Adil nggak buat kita? Ya mungkin ada yang bilang nggak adil ya, tapi kan keselamatan kata saya nggak perlu melihat atau itu iman. Itu iya. iman. Iman itu kepercaya. Nah jadi gini Bang, kita mesti bedain antara percaya atau beriman dengan tahu. Iya. Contohnya nih, kita analogiin aja langsung. Kalau saya bilang sama Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Abang mesti beriman, abang mesti mempercayai. Tapi detik saya tunjukin rekening saya Bang, abang perlu nggak beriman? Perlu nggak percaya? Nah karena abang udah tahu
Udah lihat bukti asli. Nah tiba-tiba ada Tuhan yang turun bang. Berarti hilang nggak nilai iman? Bisa dibilang sih mungkin ada orang yang Enggak, orang langsung nggak perlu iman, orang udah lihat kok Tuhan turun. Ngapain iman lagi? bagi yang nggak lihat maksud. Iya tapi Tuhannya udah turun, ngapain kita imanin? Dia udah turun kok. Iya. Hilang langsung, nilai iman itu hilang langsung. Jadi buat apa selama ini dia ngirimin nabi? Untuk apa dia selama ini ngirimin kitab kalau dia yang akan turun sendiri? Iman itu kan buat nanti. Bukannya buat di hari akhir tuh. Iya buat nanti dari akhir. Bukan pas di bumi ini sebelum kiamat. Nah, jadi Tuhannya nggak mungkin dong tiba-tiba bohong atau tiba-tiba nggak konsisten. Nggak konsistennya gimana? Ya detik pertama dia bilang aku Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak terlihat. Tiba-tiba di detik kedua dia turun, dia bilang diri dia tiga jadi satu. Konsisten nggak Tuhan yang kayak gitu? Tapi bukannya nggak ada larangan dia nggak bakal turun ya Pak? Iya, bukan soal konsisten nih bang. Iya, sih kalau belum disebutkan bukan berarti dilarang, bukannya kayak gitu. Saya juga nggak, wah bang, ini maaf ya. Tapi saya nggak mau Tuhan yang berbohong seperti itu dan yang nggak konsisten seperti itu bang. Dan saya nggak mau Tuhan saya mau jadi apa aja atau bisa jadi apa aja bang. Ngeri juga bang, saya nggak mau Tuhan saya tiba-tiba bisa jadi iblis bang. Kalau Tuhan saya tiba-tiba bisa jadi makhluk, dia nggak konsisten jadi Tuhan terus. Ngeri juga, ntar tiba-tiba iblis Tuhan kita. Dia bisa menyerupai semua. Tapi kalau jadi iblis nggak mungkin. Loh, kenapa dia bisa jadi manusia tapi nggak bisa jadi iblis? Karena setahu saya ya, saya baru belajar juga. Pas dia jadi manusia ada tujuan. Kalau jadi iblis nggak mungkin karena. Loh, justru iblis yang punya dosa kan? Justru iblis yang mestinya ditebus. Dosanya paling banyak. Kenapa? Justru iblis yang mesti ditebus. Dosa iblis kan banyak banget. Tapi iblis nggak bisa jadi pengorbanan setahu saya. Kenapa? Nggak bisa jadi pengorbanan karena darahnya nggak suci. Ya suci kan dong. Tuhan jadi iblis, habis itu korbankan anaknya untuk iblis. Jadi iblis juga suci lagi. Kalau memang pola pikirnya seperti itu dia. Makanya pola pikirnya nggak bisa seperti itu kan. Jadi standar ganda kan. Saya standar gimana? Manusia mau ditebus sama Tuhannya, tapi Tuhannya nggak mau nebus iblis. Tapi kan iblis tetap lahir dari manusia. Iblis lahir dari manusia. Maksudnya mereka kan hidup atas dosa-dosa manusia. Iblis itu oknum, abangku. Iya. Oknum. Yang kami lakukan. Oke, tunggu sebentar. Menurut akal abang. Iya. Logik abang. Tuhan itu menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Karena sebenarnya itu kesalahan manusia. Jadi Tuhan abang nggak maha pencipta ya? Kenapa? Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta ya? Ya, sebenarnya banyak perspektif. Nah, gimana? Bisa Tuhan mesti maha pencipta loh bang. Bagian dari rencananya. Gimana? Bagian dari rencananya. Berarti dia nggak maha pencipta nih? Tapi ada kaitan sama free will juga. Oh, karena abang dari Buddha mungkin ya? Jadi kalau di ajaran monoteis bang, ajaran monoteis ini ajaran yang Abrahamik. Tuhannya satu, dia menciptakan segalanya bang. Nggak ada di luar di dunia ini yang dia tidak ciptakan. Semuanya ini definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya bang. Iya. Nah, berarti kejahatan juga diciptakan. Harus bang. Oh harus. Harus dong. Kalau nggak ada kejahatan gimana kita tahu baik bang? Iya mungkin bisa gitu. Betul nggak? Iya. Kalau nggak ada kiri, Nggak tahu.
Gimana kita tahu yang kanan? Iya. Kalau semua orang di dunia ini kaya itu ada nggak, Bang? Nggak ada sih, nggak ada yang tahu miskin siapa, itu hal normal. Jadi kalau di Al-Quran, nah ini yang saya bisa buka ya. Yesaya 45. Ini saya ajarin abang dari keyahudian sama keislaman ya. Oke. Tapi kalau abang tanya kaum pagan, itu pasti mereka mereka nggak setuju kalau Tuhan mereka menciptakan kejahatan. Bentar ya. Duh, renyah banget keyboard gue. Nih. Di Al-Quran, di surat Al-Qamar ayat 49, ini diceritakan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu berarti semuanya, segala macam. Dan diceritakan juga di Al-Quran bahwa Allah ini menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan, Bang. Iya. Jadi kalau ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada kanan, ada kiri, ada kemiskinan, ada kecukupan, dan seterusnya. Nah, kalau saya buka dari Sefaria, ini keyahudian ya. Iya. Nah, di kitab mereka yang Yesaya 45 nomor 7, Tuhan mereka jelas bilang, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini kalau saya translate. Nah, Aku membentuk. Bang Cip kan moderator, saya izin sholat dulu ya. Siap. Ini Tuhannya Yesaya, ya orang-orang Yahudi ya. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Oke. Jadi Tuhannya nabi keyahudian itu menciptakan kejahatan juga. Sama seperti kalau monoteis begitu, Bang, Tuhannya satu. Tapi kalau ajaran pagan, kalau kita nyembah Abraham, nanti ada Shiva. Kalau kita nyembah Zeus, nanti ada Hades. Itu Tuhan dan penciptanya banyak, Bang. Nggak di satu oknum. Iya. Nah, kalau ini konsep monoteis ya, Bang ya, biar saya jelasin, ini kesempatan saya dakwah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala-galanya. Dia ini Maha Pencipta. Dia menciptakan kebaikan, dia menciptakan keburukan, dengan dia memberikan yang namanya manusia free will, konsekuensi logisnya manusia akan melakukan kebaikan dan keburukan. Karena kita mesti bedain antara menciptakan dan membuat. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Membuat itu membuat sesuatu dari yang sudah ada. Apa namanya? Aduh, lupa gue. Ada ininya loh, bahan baku. Jadi membuat itu udah ada bahan bakunya. Dia membuat, kayak saya buat komputer itu dari motherboard, RAM, prosesor, VGA, dan itu saya buat dari yang sudah ada gitu. Kalau diciptakan dari awal gitu. Nah, kalau menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Iya, dari awal. Nah, kalau saya membuat anak, itu kan dari sperm, dari bini, dari ini, dari itu kan membuat kan, bukan menciptakan. Membuat, karena sudah ada alatnya gitu. Nah, kalau Tuhan menciptakan kebaikan dan kejahatan kan secara tidak langsung dengan memberikan kita free will, tapi tetap dibatasi. Dia tetap nurunin kitab, dia nurunin nabi, biar kita tahu yang mana biar kita tahu yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Gitu. Nah, abang tahu nggak bedanya baik dan benar? Kurang tahu. Karena kalau abang dari agnostik ini berarti abang nggak yakin dengan Tuhannya siapa kan? Iya, bingung. Percaya sih, tapi masih bingung.
Iya. Jadi bedanya baik dan benar ini saya analogiin aja contoh seorang perempuan dia menjual dirinya untuk membesarkan anaknya. Apa yang dia lakukan baiknya? Oh baik, tapi nggak benar. Nah, dia baik. Dia mencari uang untuk menafkahi anaknya nanti sekolah biar bisa naik kualitas ekonominya dan seterusnya. Itu baik. Tapi yang memberitahukan kebenaran itu agama. Jadi abang alhamdulillahnya agnostik ya. Kalau ateis itu bilang oh enggak, orang tidak beragama itu lebih moralnya lebih tinggi. Oh tidak, siapa bilang? Kalian tahu yang mana yang baik, tapi kalian nggak tahu yang mana yang benar. Moral kompas, moral kompas kalian tetap ikut agama. Itu munafik ya orang ateis. Tidak mengakui Tuhannya, tapi aturannya kalian ikutin. Iya. Ya, gimana bang? Ada yang abang mau tanyain lagi? Atau Apa ya? Bentar bang. dari sejarah juga bisa. Dari kalau abang mau tanya manuskrip Al-Quran dari zaman Rasulullah juga ada sanadnya, cara bacanya, sejarah Islamnya atau sejarah dari Yunani. Ajaran-ajarannya. Saya nggak tahu benar atau juga nih bang. Tapi emang benar ya dulu situs Ka'bah tuh katanya ada itu pagannya. Emang benar atau itu palsu? Nah, itu yang tadi saya kasih tahu. Nih saya tunjukin lagi ya. Iya. Jadi gini, Bang Fans. Bang Fans. Ya, kenapa? Nah, jadi kalau kita ikutin yang tadi ya, Nabi Adam, Nabi Seth, dan seterusnya. Nah, anaknya Ibrahim ini, Ibrahim alaihissalam, ini kan ada Ismail sama Ishak. Iya. Nah, waktu Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar dan membuatkan Mekah, waktu itu Mekah udah ada di sini, Ka'bah itu udah ada di sini. Iya. Nah, tapi karena keturunannya ini jauh sampai ke Nabi Muhammad SAW, ada di antara ini bang, ada di antara ini pembengkokan ajaran Nabi Ismail. Oh berarti kayak distorsi gitu. Yes, distorsi seperti yang berlaku sekarang, tapi di agama yang sebelah tuh. Oh berarti Yang awalnya emang ya Muslim. Nabi Ismail tapi itu diubah gitu. ya, kita sampai tahu loh, ada namanya Amr bin Lu'ai. Itu satu orang Mekah yang mengambil statue Baal, ditaruh di sebelah Ka'bah. Habis itu dia bilang ini ya anak Tuhan atau dewa. Nah, setelah itu banyak tuh kaum pagan. Makanya Rasulullah datang menghancurkan semua itu. Nggak ada. Sama seperti Nabi Nuh juga begitu, Nabi Musa juga begitu, Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi di ajaran kami bang, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang tuanya itu pembuat statue, pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim yang karena memang dari kecil udah dikasih, udah diajarkan, udah ini dia ditunjuk sebagai nabi juga, dia menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, jadi dengan datangnya Rasulullah di Ka'bah itu justru menghapuskan. Dan waktu itu Tuhan yang ada di Mekah itu juga 3 bang. Memang pagan ini suka banget sama 3 ini bang. Jadi diceritakan di kami sebelum Rasulullah datang itu ada 3 anak Tuhan, namanya Lata, Uzza, Manat. Memang Tuhan pagan ini selalu suka banget sama 3 ini, kayak boy band dia, nggak pernah solo kalir. Tuhannya selalu bertiga-tiga, jadi kalau datang tuh gerombolan Tuhan gitu 3 ya kan? Gitu bang.
Berarti itu awalnya emang Muslim, habis itu sempet pagan tapi dibalik ke Muslim lagi gitu. Ya, Oh, karena itu sifat manusia. Begitu. berbohong. Ya, bukan berbohong. Kita akan selalu didistortkan. Iya, membelok gitu. Sampai Al-Quran turun. Karena alhamdulillah sampai sekarang begitu Al-Quran turun, ajaran Samawi terjaga 1400 tahun loh. Karena Al-Qurannya terjaga. Sebelum ini ada kitab-kitab itu yang nggak terjaga, yang sanadnya seperti saya tadi bilang terputus 300 tahun, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ajarannya ajaran Zeus. Padahal nabi-nabi sebelumnya ngajarin Tuhan yang satu, yang tidak terlihat, yang maha besar, maha pencipta, maha suci. Gitu bang. Tapi di Buddha bang gimana bang? Bukannya di Buddha nggak ada ketuhanan ya? Nggak ada Tuhan ya? Emang gak ada, tapi dari kecil saya sebenarnya nggak suka, tapi dipaksa orang tua tadi deh. Oh, Iya, agak benci sih jadinya. Waduh. Gitu. Ada Jangan. orang lagi belajar. Masya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan abang ketemu room yang bisa mengedukasi dengan di luar kebencian lah minimal. Ih, soalnya sempet sih scrolling itu debat udah kayak orang gila rasa. Di sini santai sih. Nggak ada. Teriak-teriak lah itu chatnya udah benar-benar sara, rasis, semua kata Iya. keluar. Kurang Kalau sehat sih itu. kalau keagamaan kita nggak memperbaiki kita, bukan buat apa? Iya benar sih. Suka saya kayak begini kalau debatnya, bukan debatnya sih menjelaskan dengan cara yang formal dan benar-benar edukatif, bukan tujuan intimidasi atau gimana. Masya Allah. Bagus. Karena Jadi beneran belajar. ini ada data yang saya mau tunjukin ke abang. Abang bisa cari namanya bukunya Body Count. Body Count ini menceritakan perang dan genocide 2000 tahun terakhir. Nama bukunya Body Count. Jadi ada antiteis, ada Buddhis, ada Christian, ada Indic, ada Islamic, ada Primal Indigenous, ada Cynic dan seterusnya. Di sini ada perang 2000 tahun terakhir. Abang dari listnya dari yang korbannya di atas 10 juta sampai di atas 2 juta dan sampai 100.000 dan seterusnya. Nah, kita kalau lihat datanya, di sini ada event, ada estimated death toll, estimasi kematian. Event jenisnya ada civil war, ada perang, ada democide dan segala macam. Dan ini agama pelaku. Nah, kalau saya scroll ke bawah bang, di sini ada nanti chartnya. Death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Abang bisa lihat, ini antiteis ini nggak beragama loh bang. Nah ini statistik, ini kita nggak bisa hindarin. Ini statistik, ini fakta, ini bukan opini. Iya. Nah, abang bisa lihat agama yang mana. Kalau dia lebih banyak membunuhnya, berarti lebih bagus antinya, lebih bagus nggak bertuhannya. Iya. Sementara yang ini dituduh teroro ini itu. Oh iya. Kalau sinik itu, Cynic ini Chinese. Oh, Chinese. Karena mereka ada, nah nih Cynic China, Berarti sama kayak- United States. mereka ngaku paling bagus, tapi di barat juga apa namanya Islam terkait sama teroris, tapi malah kenyataan data faktanya beda. Statistik, ya abang sekarang coba deh cari di mana agama yang mayoritas Islam menginvasi negara lain. Ya Amerika sih lo tepatnya itu, saya nggak tahu juga. Enggak, negara yang mayoritasnya Islam tapi menginvasi negara lain. Jarang sih. Saya bahkan nggak tahu selain perang saudara. Iya. Dan itu pun bukan menginvasi ya, bukan menjajah ya, tapi lebih ke ya perang saudara. Taliban itu karena kenapa bang? Itu karena barat atau beda lagi? Saya juga kurang tahu. Yang mana? Syria sama Afghanistan itu kenapa? Afghanistan kan memang diserang sama Amerika. Syria kan memang diserang, memang diinvasi mereka kan.
Padahal nggak salah. Iya, oke, contoh Irak aja bang. Katanya kata Amerika, Irak itu punya WMD, weapon of mass destructions. Tapi sampai Iraknya hancur, presidennya turun, ini apa segala macam, udah sampai ada, hancur tuh negara. Nah, WMD-nya nggak ada. Iya. Habis itu marah kalau orang Iraknya marah. Dan dia dituduh teroris. Padahal siapa yang menteror? Iya, Amerika. Habis itu baru keluar Taliban, baru mereka di label teror. Waduh. Ya, itu kan ada quotes bilang history written by its victor. Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, jadi karena gini nih bang, ini saya analogikan yang simpel ya. Waktu kita di perut bunda kita, di kepala kita cuma perlu tali pusat bang. Kita nggak perlu nih, ngapain nih gue diciptain mata, ngapain gue diciptain tangan, ngapain gue diciptain kaki, ngapain gue diciptain paru-paru, ngapain gue diciptain hidung, ngapain gue diciptain mulut. Dari hari-hari hidup gue. Tapi pencipta langit bumi beserta isinya lebih tahu daripada kita. Dia maha tahu. Begitu kita keluar dari perut bunda kita, tebak yang pertama diputus apa? Hari-hari. Yang kita pikir paling penting. Ternyata yang nyelamatin kita di dunia ini, nafas kita, paru-paru kita, jari jemari kita, tangan kita, kaki kita untuk survive. Nanti begitu juga, itu sebuah analogi loh. Itu sebuah, karena ada orang pintar bilang history repeat itself, sejarah akan terus berulang. Sama seperti nanti begitu kita pindah dari dunia yang ini ke dunia yang selanjutnya. Kita pikir, wah duit kita yang paling banyak, otak gue paling pinter, ini ijazah gue, kerja gue. Tapi tiba-tiba nanti di akhir zaman, begitu kita pindah dunia, rupanya iman yang paling penting. Sama Tuhan yang gak kelihatan ini. Masuk gak bang analoginya? Atau terlalu dipaksa? Ya, lumayan masuk sih. Jangan mengejar dunia terus. Yes. Tapi saya boleh satu lagi bang sebelum mau tidur. Boleh dong. Apa tuh? Kalau apa namanya di perjanjian lama itu kalau di dalam pandangan Muslim apakah terdistorsi juga atau masih ada beberapa hal yang mendekati gitu? Kalau dari Al-Quran menjelaskan bahwa rabi-rabi, jadi kalau abang lihat perjanjian lama, yang menjaga perjanjian lama itu rabi-rabinya, rabi-rabi keyahudian. Dan kan ada mirip-mirip kan kalau soal nabi-nabinya gitu selesai. Iya, jadi di Al-Quran itu menceritakan bahwa rabi-rabi itu merubah ayat-ayatnya, menjual ayat-ayatnya dengan murah, agar rabi-rabi ini diangkat di atas manusia lain. Jadi kayak bukan dituhankan, tapi jadi biar rabi-rabi ini ngerasa dihormati. Karena gini bang, di Al-Quran, dan ini logik kita ya, nabi itu apa sih? Nabi ini orang yang imannya tinggi, yang imannya paling beriman. Pilih oleh Tuhan. Dia manusia terpilih loh. Mestinya dia yang paling beriman, dia yang paling bertakwa, dia makhluk, dia manusia terbaik zamannya. Makanya Al-Quran meluruskan, enggak, Nabi Ismail itu begini, Nabi Lut itu enggak pernah tidur sama anak-anaknya. Sementara nabi-nabi difitnah, dinistakan di kitab mereka kan. Dibilang Nabi Lut tidur sama anaknya, dibilang Nabi Ibrahim pernah telanjang di depan anak-anaknya, dan seterusnya. Nabi-nabi di perjanjian lama yang kita sekarang lihat ya. Tapi kami mengimani kitab itu pernah diturunkan, tapi sudah dirubah, di-distort. Oh, iya. Jadi mestinya isi kitab suci itu seperti apa sih? Mesti kan menceritakan meriwayatkan hal-hal baik dari nabi ini bang, biar mencontohkan kami sama nabi-nabi ini.
Nah tiba-tiba ini yang satu ngaku Torah, tapi tiba-tiba menistakan. Gimana tuh? Karena itu kami mengimani ini benar, kitab ini pernah diturunkan, tapi yang kalian pegang itu bukan kitab yang Allah turunkan. Oh, Meskipun ada bukunya sedikit sendiri kebenaran, memang, tapi versi sekarangnya udah. ya. Ya ada terakhir lah bang. Kalau di Islam tuh ada berapa buku sih sebenarnya? Tapi kan setahu saya kayak Al-Quran. Tapi kenapa kayak ada yang kayak hadits sama yang lainnya gitu? Itu apakah levelnya masih sama atau gimana? Kalau kita sebagai Muslim nomor satu, jadi abang mesti paham juga. Hadis itu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan dan diamnya Rasulullah. Jadi itu riwayat. Dan notabene-nya Rasulullah ini yang menerima Al-Quran, dan Al-Quran itu firman langsung dari Allah. Itu memang firman langsung, memang kata-kata Allah. Jadi contohnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Ini perintah Al-Quran. Ini dari Allah langsung. Kalian diwajibkan berpuasa seperti umat-umat yang bertakwa sebelum kamu, karena nabi-nabi sebelum ini juga berpuasa. Itu perintahnya bang. Tapi bagaimana kita tahu puasanya gimana? Dari jam berapa kita nggak boleh puasa, kita nggak boleh makan, apa yang nggak boleh waktu lagi puasa, jam berapa bukanya, apa yang boleh kita lakukan waktu nggak puasa, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan seterusnya. Kita mau tanya siapa bang? Kita mau lihat siapa sebagai contohnya? Rasulullah. Dan hadis ini adalah kumpulan riwayat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan dan diamnya Rasulullah. Nah, tapi kalau hadis tiba-tiba bertabrakan dengan Al-Quran, dan saya belum pernah sih ketemu hadis yang menabrak Al-Quran atau Al-Quran yang menabrak hadis. Tapi kalau ada tiba-tiba ketabrakan, ada di Al-Quran bilang begini, tapi hadisnya bilang gini, Al-Quran akan selalu menjadi rujukan nomor satu. Karena Al-Quran ini langsung firman Allah. Gitu bang. Jadi kalau abang tanya kitab sucinya, cuma Al-Quran, satu. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran seperti apa, ya kita mesti lihat yang menerima. Make sense nggak? Berarti kayak extra information aja gitu. Yes, riwayatnya lah kurang lebih. Tapi nggak wajib. Nggak wajib maksudnya? Maksudnya perlu nggak seorang Muslim tuh memahami baca hadis? Lebih baik kalau paham, karena lebih baik kalau paham, lebih baik kalau kita tahu langsung. Jadi contohnya gini bang, gini. Ada surat Al-Kafirun ayat 6. Di situ kalimatnya bang, ayatnya di situ dibilang untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau saya mendengar kata-kata ini, oh berarti saya nggak boleh ini itu. Berarti nggak boleh mencampuri agama orang lain, betul nggak? Kalau abang dengar ke ayatnya? Iya, atau mungkin lebih ke damai gitu. Mungkin ya, oke, bisa ke arah damai, Nah, tapi begitu kita tahu, begitu kita pelajari hadis bang, rupanya ayat itu turun begitu kaum pagan di Mekah itu bilang, dan mereka mau nyerah sama Rasulullah. Mereka bilang, ya Muhammad, tahun ini kami menyembah Tuhan kamu. Habis itu tahun depan kamu menyembah Tuhan saya. Oh, jadi gimana? Ada konteksnya perlu juga. Jadi kita paham nih. Oh, langsung turun ayat itu. Allah bilang sama Nabi Muhammad, bilang sama orang-orang kafir pagan itu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi jangan dicampur-campurkan. Iya, benar. Jadi iya, kita bisa hidup, tapi jangan dicampur-campurkan. Nah, ini juga menjadi dalil kami untuk tiba-tiba kalau ada agama lain, tiba-tiba menggunakan nama Tuhan kami, bang. Itu ayat itu yang kami pakai. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan dicampur-campur gitu.
Itu bang, jadi itu fungsi hadis yang langsung saya praktekin barusan. Ya betul betul. Asyhadu. Ya. Waduh, enggak lah. Makasih banyak ya bang. Siap, sama-sama. Pembelajaran. Gini. Ini untuk Bang Fans, Bang Fans mau tidur. Boleh saya kasih pesan satu bang? Oke. Ya apa tuh bang? Jadi kalau kita orang yang berakal, orang yang sekolah, yang Iya. tahu pengetahuan dan seterusnya, abang kita membedakan antara yang dituhankan atau oknum yang mengaku Tuhan dan disembah. Karena beda loh bang. Iya. Apakah Tuhannya Israel pernah mengaku Tuhan? Pernah. Di Keluaran 20, Tuhannya bilang, akulah Tuhan Elohimmu. Apakah Allah di Islam pernah bilang dia Tuhan? Karena ini eksplisit loh. Di Al-Quran di Toha ayat 14. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dia menyatakan dirinya Tuhan, makanya disembah. Tapi kalau tiba-tiba ada oknum yang nggak pernah bilang dirinya Tuhan, tapi dieksergesiskan, diarti-artikan. Jadi karena dia ngomong ini berarti dia Tuhan. Karena dia ngomong ini, karena dia ngomong dia satu sama Tuhan berarti dia Tuhan. Karena dia ini begini, karena kalau diarti-artikan seperti itu berarti kita menuhankan dia bang. Beda antara Tuhan yang mengaku Tuhan dan disembah sama oknum yang nggak pernah ngaku Tuhan lalu dituhankan. Karena kalau ada oknum yang tidak pernah mengaku Tuhan dan dituhankan, apa bedanya sama berhala-berhala? Karena berhala juga nggak pernah mengaku Tuhan. Sapi juga nggak pernah mengaku Tuhan. Tapi dituhankan. Itu sih pesan saya. Jadi lebih bagus menuhankan yang ngaku Tuhan. Ya Bang Daniel, buka mute-nya Bang. Malam. Ya, pagi Bang, udah pagi Bang. Oh, sorry maaf pagi ya. Pagi ya. Bang Daniel masih Kristen ya Bang? Iya saya Kristen sih. Nah, Bang Daniel tadi udah nyimak ya bahasan Nah, pagi tapi ini ya. sebenarnya sih saya menyimaknya pasti tengah-tengah sih sebagian waktu pas. Ya, nggak apa-apa, yang penting menyimak. Apa yang didapat dari narasi Bang Jibril tadi Bang? Sebenarnya sih ada yang ingin ditanya sih di luarnya tadi, cuman Tanya aja Bang. Ya, oke. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, boleh ya. nggak apa-apa. Saya pengen tahu sih kalau konsep keselamatan di Islam itu maksudnya begini. Apakah semua orang Muslim selagi dia punya keimanan, maksudnya tidak syirik, tidak musyrik gitu, kalau misalnya amal dosanya lebih berat daripada amal kebaikannya, dia pada akhirnya akan kekal di surga seperti itu. Bagaimana Ya, keselamatan? pertanyaan yang bagus Bang. Kunci surga itu di asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kuncinya bang. Itu kuncinya. Karena mau kita seiman sebiji zarah pun, tapi kalau kelakuan kita bangsat ini apa segala macam, nyolong ini apa segala, itu nanti ada perhitungannya. Karena di Islam itu semua ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan kejahatan tapi amalan kita tidak membalasnya, dan kita tidak minta maaf atas dosa-dosa kita, tidak taubatan nasuha, itu nanti ada ganjarannya. Karena Allah ini maha adil, bang. Maha adil. Dia seadil-adilnya semestinya Tuhan. Jadi kalau amalan kita nggak cukup untuk membalas dosa kita, ya kita harus membayar konsekuensinya. Tapi selama kita Islam, selama kita beriman bahwa la ilaha illallah, nah itu kita akan tetap masuk surga, bang. Jadi finalitasnya akan tetap kekal di neraka sekalipun
dosanya lebih besar, lebih berat daripada amal baiknya. Oh enggak. Jadi di neraka itu kan kita dihukum bang. Ya, Dihukum tapi- atas ya. dosa-dosa kita. Ya, Jadi tapi- setiap derita yang kita lakukan di neraka itu dosa kita berkurang bang. Ya, tapi maksudnya finalitasnya akhirnya. Maksudnya finalitas itu akhirnya setelah di neraka kan nggak kekal di neraka sementara, terus nanti Yes. nggak akan diangkat ke surga begitu. Maksudnya, Yes. Yang kekal di neraka itu yang menyekutukan Tuhan selagi atau yang dia tidak. menyekutukan Tuhan, tidak musyrik, tidak syirik, walaupun dia harus ke neraka dalam waktu tertentu, tapi finalitasnya dia akan kekal di surga. Yes. Betul. Betul. Nah, Yang kekal di neraka itu yang karena cuma ada dosa satu yang tidak diampuni bang, menyekutukan Tuhan. oke. Sekarang bagaimana dengan pernyataan atau ketetapan Tuhan di surat Quran surat Al-Mu'min ayat 103, Pak? Di mana di situ dikatakan Al-Mu'minun amalan. sebentar. Di mana di situ dikatakan apabila amalan dosanya lebih berat timbangannya dibandingkan Di amalan Al-Mu'minun ayat berapa bang? 103. 100. Di situ dikatakan bahwa apabila amalan dosanya yaitu nanti dihisap di timbangan, di situ dikatakan Tuhan menetapkan bahwa barang siapa, atau itu berlaku untuk umum, yang apabila timbangan dosanya lebih berat daripada amal baiknya, vonis Tuhan akan kekal di neraka polidon jahanam. Bahasa Barang asli. siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, maksudnya orang-orang mukmin yang beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maksudnya orang kafir yang di 103. Jadi yang 102 ini untuk orang baik, yang di 103 ini untuk orang jahat. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Apa? Di masalahnya di mana? Masalahnya kan di 103 dibilang barang siapa. Artinya Abang kan- bacanya dari 102-nya, Bang. Ya 102 itu kan barang siapa, jadi itu keumuman, jadi Loh, barang kok abang siapa. yang mau jelasin? Enggak, abang paham nggak? Abang coba baca dulu yang dari 102. Ya kalau yang 102 intinya kalau amal baiknya lebih besar dia akan Dapat keberuntungan. barang siapa yang Yang ringan timbangannya. akan masuk di neraka. Nah masalahnya kan bisa saja seorang muslim amal baiknya lebih ringan daripada amal dosanya. Ya itu yang tadi saya ceritain, Bang. Apa? Jadi dia masuk ke neraka, dibersihkan, Tapi dia mesti membayar konsekuensi dia dosa-dosanya. tidak bilang sementara, dibilangnya kekal. Yang 103 ini untuk orang kafir, Bang. Masalahnya orang kafir itu tidak dilakukan penimbangan, itu tercantum di surat Al-Kahfi. Oh, semua ditimbang, Bang. Baca surat Al-Kahfi ayat 105. Oke, Al-Kahfi. Abang santai aja, kenapa sih, Bang? Nah, nggak cuma gaya bicara saya gitu sih. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Nggak, santai aja. Mau ke Kahfi surat berapa, Bang? Surat Al-Kahfi ayat 105. 105. Oke. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan perjumpaan dengan Dia. Maksudnya tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat. Oh, ini orang-orang kafir yang nggak percaya kiamat. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka amalan. Jadi amalannya yang nggak dinilai mereka pada hari kiamat. Amalannya yang nggak diterima, Bang. Jadi dalam Abang- dikatakan bahwa kami tidak melakukan penimbangan atau penilaian. Jadi artinya dia Di mana, Bang? Kami tidak melakukan apa? penimbangan. Iya, karena amalannya nggak ada sama sekali, Bang. Kan dihapuskan. Masuk dalam peristiwa di Al-Mu'min 103, peristiwa penimbangan. Wah, ini abang mengartikannya beda-beda. Gimana coba narasinya? Coba cara menyerang abang gimana sih? Coba deh. Serangannya di mana sih? Yang menyerang maksudnya saya cuma mau compare. Jadi kan tadi abang Robert ini kan bilang bahwa ayat Al-Mu'min 103 itu ditujukan untuk yang dimaksudkan di situ adalah untuk orang kafir, di mana penimbangannya lebih berat dosanya. Padahal menurut surat Quran surat yang lain, bagi orang-orang kafir Tuhan itu tidak melakukan penimbangan. Artinya peristiwa di 103 itu tidak terjadi pada orang kafir. Orang kafir itu langsung masuk neraka, tidak dilakukan penimbangan sebagaimana di Al-Kahfi 105. Oke. Boleh saya jelaskan, Bang? Boleh, Bang? Kan?
Oke. Di Al-Mu'minun ayat 102 di sini, barang siapa yang berat timbangannya kebaikannya, ini bagi orang mukmin atau orang yang soleh, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Habis itu di ayat 103-nya, dan barang siapa yang ringan timbangannya, di sini dimaksudkan orang kafir, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka. Nah, kalau abang mau pergi ke Al-Kahf untuk menyatakan, oh orang kafir nggak ditimbang, menurut Al-Kahf ayat 105. Kalau kita baca Al-Kahf ayat 105, Al-Kahfi ayat 105, mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan perjumpaannya dengan Allah, dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan tidak mengadakan suatu penilaian atau amalan mereka pada hari kiamat. Jadi amalan baiknya itu dihapuskan. Jadi nggak perlu lagi ditimbang, karena amalan baiknya udah nggak ada sama sekali. Ditimbang, tapi amalan baiknya nggak ada sama sekali. Jadi nggak perlu ditimbang gitu loh. Nggak ada yang perlu ditimbang. Karena ditimbang ini kan mesti ada kebaikan dan keburukan. Ada amalan dan dosa. Jadi nggak perlu ditimbang di sini, maksudnya itu karena amalannya udah nggak ada, udah dihapuskan. Ya, coba Bang Jibril dibaca dari 99 sampai 100, masih Al-Mu'minun. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Demikian keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, ya ini korelasinya ke ayat 102, 103 gitu. Tapi ini dijelas belum Bang? Al-Kahf ini maksudnya apa? Jadi maksudnya yang ini kan sebenarnya maksud saya di Al-Kahfi itu kan, dan saya pernah dengar dari beberapa ceramah ustadz itu katanya kalau untuk orang kafir itu tidak ada nama hisab penimbangan, mereka langsung masuk ke neraka, jadi tidak ada peristiwa penimbangan. Nah, sementara yang dilakukan penimbangan itu di luar orang kafir, yang di luar orang yang kufur gitu, seperti itu. Tapi jelas kok di Al-Kahf 105 itu, maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi mestinya mereka punya hak menimbang, tapi karena amalan baik mereka dihapuskan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, jadi apa yang mau ditimbang gitu. Ya, tapi maksudnya peristiwa penimbangan tersebut terjadi atau tidak pada orang kafir? Apa yang mau ditimbang Bang? Kan abang paham nggak? Kita menimbang kan mesti ada kanan dan kiri Bang. Apa yang mau ditimbang kalau cuma ada amalan buruknya doang? Amalan baiknya nggak ada. Apa yang mau ditimbang? Kan ditimbang kan mesti ada dua nih Bang. Kayak tangan kita nih, dua, kanan kiri. Ini kita menimbang nih. Tapi kalau cuma satu tangan, gimana kita menimbang ya? Nol amalan baiknya. Apakah orang kafir tidak berbuat baik? Di ayat ini dijelaskan kalau mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka terhapus amalan baiknya. Make sense? Nah iya, maksudnya kan biar bagian apapun tetap mereka ada perbuatan baik. Soal dia misalnya dia ternyata lebih berat karena kekufurannya, nilai kekufuran itu sangat berat sehingga akan selalu mengalahkan kebaikan, tetap harus ada peristiwa keadilan Tuhan yang akan menimbang ke semua manusia gitu. Di mana adilnya kalau dia berbuat baik banyak, tapi dia lupa penciptanya, dia nggak mengimani penciptanya. Di mana baiknya? Itu sama aja dia menuntut surga dari Tuhan yang tidak dipercayai. Itu sama aja dia nggak kuliah, tapi karena dia pinter, dia nuntut kampus itu ngeluarin ijazah. Di mana baiknya Bang? Oke, jadi berarti untuk di titik itu berarti jadi standpointnya berarti orang kafir tetap tidak ditimbang karena dianggapnya amal baiknya tidak dianggap, seperti itu. Karena dia nggak
Ya itu tadi yang saya bilang, gimana bisa dibilang amal baik sementara dia nggak mengimani penciptanya. Itu sama aja dia pengen surga dari Tuhan yang dia nggak imani. Itu gimana cara? Itu sama aja saya ke UI sekarang saya bilang, oh saya udah belajar ini keluarin apa namanya? Padahal saya nggak sekolah di situ. Kalau saya mau dinilai, mau dapat ijazah, saya mendaftar dong dari awal. Saya ikut dong kelasnya, saya ikut ujiannya. Habis itu kalau waktunya saya lulus, saya dapat ijazahnya. Ini saya nggak sekolah di situ, tapi saya berharap ada nggak itu di mana keadilannya? Oke. Untuk case itu case close. Oke, udah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Terus tapi bagaimana dengan Muslim ini balik lagi masih tentang konsep keselamatannya. Jadi maksudnya itu kan soal timbangan kan. Nah ini pertanyaan keduanya masih berkaitan dengan timbangan, tapi yang dikaitkan bukan dengan timbangan tapi dengan misalnya perbuatan. Misalnya dia masih melakukan, dia tidak menyekutukan Tuhan, dia tidak kafir, dia tidak musyrik, tapi dia misalnya karena tamat, karena serakah, terus dia masih mengambil riba. Apakah akan kekal di surga, apa kekal di neraka? Itu yang sebelum ini saya jelaskan. Jadi konsekuensi, Bang. Ini kita analogikan aja ya. Kita analogikan. Abang tahu ada painter Austria yang membunuh lebih dari 6 juta karena Perang Dunia Kedua nggak? Yang kumisnya lucu. Dia membunuh lebih dari 6 juta manusia. Kalau dia seorang Islam, dia bukan seorang Islam ya, dia seorang Kristen. Tapi kalau dia seorang Muslim dan dia percaya la ilaha illallah, dia telah membunuh 6 juta orang, Bang. Menurut abang fair nggak kalau dengan dia dibales bunuh satu, habis itu fair nggak? Adil nggak? Nggak dong, dia mesti, kenapa Bang? Ya secara nalar sih seperti itu. Ya nggak adil kan? Jadi dia mesti dibalas. Jadi karena dia mati sekali, dia mesti dibalas dengan 5.999 kali membunuh orang di neraka. Jadi seberapa lama tuh dia di neraka? Tapi selama dia Muslim, ya dia akan balik. Karena dia mengimani Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang Maha Adil. Tapi karena kelakuannya yang bangsat, ada konsekuensinya. Ada 6 juta orang yang kehilangan orang tua, ada orang yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan sakit hati mereka. Itu mesti dibalas, Bang. Jadi, kalau enggak, Tuhan nggak Maha Adil. Jadi balik lagi ke fokus ke topiknya. Jadi kalau misalnya ada seorang Muslim yang tidak melakukan syirik, tidak menyekutukan Tuhan, tidak musyrik, tetapi dia misalnya melakukan dosa, dalam hal ini yang secara spesifik ya fokusnya di yang mengambil riba, masih mengambil riba karena dia tamak, pengen kaya, finalitasnya balik lagi itu finalitasnya dia tetap akan ke surga walaupun harus mampu ke neraka. Tetap. Ya, bagaimana dengan tapi seberapa konsekuensinya itu? Konsekuensinya, Bang. Jadi finalitasnya dia tidak kekal di neraka. Dia sementara di neraka, tapi nanti dia akan kekal di surga. Betul. Bagaimana dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 35? Di sana dikatakan Al-Baqarah, sebentar saya buka, Bang. Al-Baqarah ayat. Mantap Pak Daniel ini, mantap. Terus berusaha belokkan Pak Daniel, terus. 275. Di sana dikatakan bagi yang masih mengambil riba akan kekal tidak dapat di neraka. Orang-orang yang makan atau mengambil riba, itu maksudnya riba itu ada dua macam, ada nasiah, ada fadl. Riba nasiah itu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadl itu penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Oh, berarti kayak ada persenan gitu ya. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan atau lantaran tekanannya. Oh, jadi yang diribain ini jadi tersiksa lah. Jadi bikin gila lah. Keadaan mereka yang demikian itu adalah yang disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu telah berhenti dan mengambil riba berhenti. Maksudnya begitu dikasih tahu jangan riba mereka ikut. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusan terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi ngambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka itu kekal di dalamnya. Oh, yang menerima riba ini ya. Jadi udah ada aturan di larangan, tapi dia masih tetap mengulangi melakukannya. Berarti kan dia tetap mengambil riba. Walaupun dia udah tahu nih udah ada larangan nih, tapi dia tetap nih melawan, bisa melanggar aturan. Kayak kita bisa udah tahu nih mencuri berdosa, tapi tetap mencuri. Udah tahu membunuh berdosa, masih tetap membunuh. Nah, sama. Dia udah tahu nih riba ada larangan nggak boleh, tapi dia masih tetap mengulangi mengambilnya. Dia ternyata menurut Quran Al-Baqarah ayat 275, nasibnya kekal di neraka bukan sementara. Jadi maksud abang apa nih? Yang mau dibelokin apa nih? Saya nggak paham. Jadi kalau ada seorang muslim tahu riba itu dia, jadi kalau misalnya ada seorang muslim yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Tuhan, tauhid lah, dia tidak musyrik, tidak syirik, tapi karena ketamakan dia melakukan mengambil riba, padahal dia udah tahu aturan itu, aturan riba itu dilarang, nasibnya kan kalau menurut Al-Baqarah 275 kekal di neraka bukan sementara, seperti yang bagaimana tadi ada abang bilang. Jadi walaupun dia tidak menyekutukan Tuhan, tidak musyrik, selagi dia masih mengambil riba, mengulangi mengambil riba, Tuhan memvonis dia kekal di neraka. Jadi itu yang tadi konsepnya, konsep keselamatan kan kita ngomong. Jadi kalau dibilang dosa yang saya udah bilang tadi, satu dosa yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu menyekutukan Dia. Jadi sebenarnya ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita udah tahu soal riba, tapi kita tetap mengulanginya, itu dan diceritakan di sini waktu ayat ini turun. Ini kalau yang kalian waktu itu udah pernah melakukan, itu tentang keputusan Allah dan urusannya kepada Allah. Jadi riba yang sudah diambil sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. Jadi persenannya. Dan orang yang mengulangi ngambil riba lagi, tapi dia udah tahu aturannya, udah tahu ini riba, tapi dia tetap kerjain, ya itu nanti hak Allah. Vonis Allah berdasarkan Al-Baqarah 7275 kan kekal di neraka. Nah di 276 nya bang coba baca lagi.